Yang kedua, menggunakan metode substitusi ya. Contohnya, nah ini kita punya persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Di mana substitusi itu adalah mengganti ya. Nah, metode ini bisa kita gunakan jika salah satu koefisien dari variabelnya mempunyai nilai 1. Seperti ini. Ini kan Y koefisiennya 1. Jadi bisa kita gunakan menggunakan metode substitusi. Kalau yang nomor 2 juga sama. Ini X-nya dia koefisiennya 1. Jadi bisa kita kerjakan menggunakan metode substitusi. Kalau misalkan nggak ada yang 1, bisa juga. Cuma nanti akan agak ribet gitu ya. Oke, untuk nomor pertama, caranya, langkah pertama, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, kenapa persamaan 1 ke persamaan 2? Nah, karena persamaan 1 itu kan dia koefisiennya 1. Berarti tinggal kita ganti nanti Y-nya dengan ini gitu ya. Kita tulis dulu persamaan 2-nya. Berarti 5X min 2. Nah, nilai Y-nya ini adalah Y sama dengan 3X min 1. Berarti Y ini kita ganti dengan 3X min 1 pada persamaan 1 ya. Jadi 3X min 1 sama dengan 3 ya. Kita ganti nilai Y ini dengan 3X min 1 seperti itu ya. Berarti ini jadi 5X. Negatif 2 dikali 3X negatif 6X. Negatif 2 dikali negatif 1 positif 2 sama dengan 3. 5X dikurang 6X negatif X sama dengan 3. 2-nya pindah jadi min 2. Maka nilai negatif X sama dengan 1. X-nya sama dengan min 1. Nah, seperti itu ya. Sekarang langkah kedua, kita substitusikan nilai X ke persamaan pertama ini ya. Jadi bulak-balik. Persamaan 1 ke persamaan 2, nanti hasilnya kita masukkan lagi ke persamaan 1 ya. Berarti ini kan Y sama dengan 3X min 1. Maka Y sama dengan 3. Nah, nilai X-nya itu kan min 1. Berarti X ini kita ganti dengan min 1 dikurang 1. Maka nilainya min 3 min 1 sama dengan min 4. Nah, seperti itu ya. Jadi, himpunan penyelesaiannya min 1, min 4. Yang ditanya itu tentukan X dikurang Y. Kalau X dikurang Y berarti X-nya kan min 1. Berarti min 1 dikurang Y min 4. Berarti min 1 negatif sama negatif positif 4 sama dengan 3. Nah, seperti itu ya. Contoh nomor 2, kita namai ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, salah satu dari bentuk ini kita ubah ke bentuk seperti ini ya, biar mudah. Nah, misalkan kita gunakan yang ini aja ya. Persamaan 2 bisa kita ubah dia menjadi X sama dengan, nah negatif 6Y pindah ruas. Itu kan dia jadi positif 6Y ya. Jadi bisa kita tulis 6Y min 11. Nah, seperti itu. Ini kita kasih nama persamaan 3. Nah, jika bentuknya seperti ini, maka yang ini akan kita substitusikan ya. Jadi langkah pertama kita substitusikan persamaan 3 ini ke persamaan. Nah, jangan ke persamaan 2 ya, tapi harus ke persamaan 1. Kenapa? Karena kan persamaan 3 ini diperoleh dari persamaan kedua. Jadi harus kita masukkannya ke persamaan yang pertama. Kita tulis dulu persamaan pertamanya. X tambah 3Y sama dengan 7. Nah, nilai X ini kita ganti dengan ini. 6Y min 11 ya. Berarti X ini kita ganti dengan ini ya.
Berarti 6Y min 11. Nah, gitu. Ditambah 3Y sama dengan 7. 6Y ditambah 3Y, 9Y sama dengan 7. Negatif 11 pindah ruas, jadi ditambah 11. 9Y sama dengan 18. Maka Y-nya sama dengan 18 bagi 9, 2. Nah, seperti itu ya. Sekarang langkah kedua, kita akan mencari nilai X ya, karena nilai Y-nya udah ketemu ya. Nah, untuk mencari nilai X, kita substitusikan nilai ini ke persamaan. Nah, boleh 1, boleh 2, boleh 3 ya, bebas. Kita ke persamaan 3 aja. Karena kan ini udah nilai X sama dengan, berarti X sama dengan 6Y min 11. Nah, X-nya itu sama dengan 6, Y-nya 2. Berarti Y ini kita ganti dengan 2 ya, dikurang 11. Maka X-nya sama dengan 12 dikurang 11. X sama dengan 1. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya 1,2 ya. Jadi nulisnya X dulu.